Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pada minggu ini di mata kuliah kimia analitik, yakni terkait analisis kualitatif senyawa aktif obat secara konvensional. Jadi di sini khusus untuk senyawa aktif obat ini merupakan sebagian besar adalah senyawa golongan organik atau senyawa organik. Sehingga untuk analisis kualitatif senyawa aktif obat ini masuk di dalam analisis kualitatif senyawa organik. Kemudian yang kita lakukan pada mata kuliah kimia analitik, analisanya dilakukan secara konvensional atau menggunakan metode konvensional, yakni dengan menggunakan reagensia, kemudian kita lihat perubahan warnanya untuk mengetahui senyawa aktif obat tersebut mengandung gugus fungsi apa. Nah, di sini untuk analisis bahan aktif obat ya yang sebagian besar adalah senyawa organik dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Apabila dilakukan secara kualitatif, di sini juga dapat digolongkan menggunakan metode konvensional dan juga metode modern. Demikian juga untuk analisa kuantitatif juga dapat dilakukan secara modern dan juga konvensional. Metode modern dilakukan menggunakan instrumentasi, sedangkan metode konvensional kita lakukan menggunakan uji yang spesifik ya atau uji reagensia yang spesifik tanpa menggunakan instrumentasi. Kemudian pada analisis senyawa aktif obat yang merupakan senyawa organik, bagian mana yang bisa memberikan uji atau bagian mana yang bisa menunjukkan sesuatu itu positif, yaitu kita bagi atau kita golongkan berdasarkan gugus fungsinya. Ya, jadi kita bisa mengetahui senyawa obat itu termasuk dalam senyawa apa itu berdasarkan gugus fungsinya. Nah, kemudian untuk tahapan analisisnya sama dengan tahapan analisis pada analisa senyawa anorganik, yaitu ada uji pendahuluan, penggolongan, sama penetapan. Di uji pendahuluan ada uji organoleptis juga, yaitu pengamatan menggunakan panca indera, bisa dilihat warnanya, kemudian baunya, ya kemudian kelarutannya. Ada juga sifat fisikanya, keasamannya, serta unsur-unsur obat yang dia memiliki bau yang khas dan warna yang khas. Nah, biasanya untuk uji organoleptik ini dapat kita lihat di farmakope ya pada bagian pemerian. Kemudian setelah melakukan uji pendahuluan, analisa gugus fungsi dapat dilakukan melalui uji penggolongan, yaitu menentukan gugus fungsi yang khas. Nah, kalau kemarin di analisa anorganik itu penggolongannya berdasarkan pada dia mengendap setelah ditambahkan reagen apa gitu ya, mengendap sebagai garam kloridanya, mengendap sebagai garam hidroksida, atau mengendap sebagai garam oksalat. Nah, kalau di senyawa organik penggolongannya berdasarkan pada gugus fungsi. Ya, gugus fungsi yang khas, di mana gugus fungsi ini telah kalian pelajari ya di mata kuliah kimia dasar. Ada yang namanya alkohol, kemudian aldehid, keton, asam karboksilat, ya, kemudian amina, dan lain sebagainya. Kemudian untuk uji penetapan ini dilakukan menggunakan reagen yang spesifik ya, sama halnya dengan analisa anorganik. Jadi penetapan selalu menggunakan reaksi yang sifatnya spesifik. Spesifik berarti hanya bereaksi dengan gugus fungsi itu saja gitu. Kemudian bisa juga dilakukan menggunakan uji mikroskopis untuk mengamati bentuk kristal yang khas. Jadi beberapa senyawa itu memiliki bentuk kristal yang spesifik yang bisa kita kenali apabila bentuknya seperti ini ya, kristal jarum, maka senyawanya apa. Nah, itu dapat kita lakukan melalui uji penetapan menggunakan mikroskop.
Kemudian ini uji organoleptis ya, atau uji menggunakan panca indera, dapat kita amati bentuk, bau, warna, dan rasa obat yang dianalisis. Kemudian warna spesifik merupakan analisis organoleptik yang paling sering digunakan sebagai penanda awal untuk identifikasi awal bahan obat. Berikut adalah contoh spesifik bahan obat. Jadi kalau kita punya contoh ya yang paling sering digunakan ini tetrasiklin, antibiotik yang dijual di pasaran ya, tetrasiklin. Jadi tetrasiklin ini warnanya khas kuning. Jadi kalau misalkan kita diberikan sampel tetrasiklin ya yang dibilangnya tetrasiklin tapi warnanya tidak kuning, maka kan menjadi pertanyaan, benar enggak sampel kita ini tetrasiklin? Nah, itu contoh organoleptik yang bisa kita gunakan sebagai pendahuluan atau analisa awal ya yang membantu kita untuk menentukan zat apa yang kita miliki tersebut atau yang kita dapatkan tersebut. Nah, tapi kalau di dalam sediaan ya, di dalam sediaan terkadang warna asli dari senyawa obat, ya warna asli dari senyawa obat itu juga dipengaruhi oleh adanya bahan tambahan atau bahan farmasetik, sehingga warna bahan aktif terkadang sudah tidak terlihat jelas. Nah, biasanya bahan penyalutnya obat itu kan sudah dikasih pewarna ya, ada pewarnanya. Nah, terkadang pewarna tersebut itu hanya terdapat pada bagian lapisan luar, sehingga kalau ingin melihat senyawa aktifnya itu berwarna apa, biasanya kan digerus dulu, kemudian baru terlihat di dalamnya itu warnanya. Kalau misalkan tetrasiklin, berarti harusnya ada warna kuningnya ya, bintik-bintik kuning atau warna kuning gitu. Kemudian uji kelarutan. Nah, uji kelarutan ini sama halnya dengan senyawa anorganik ya. Jadi uji kelarutan digunakan untuk menentukan pelarut apa yang sesuai dengan bahan aktif yang dilarutkan. Jadi selain itu juga untuk menyatakan tingkat kelarutan zat di dalam pelarut. Kebanyakan senyawa organik ya, senyawa organik sebagai bahan obat ini dia tidak larut di dalam air sebagian besarnya. Ya, sebagian besar. Jadi dia larutnya menggunakan pelarut etanol ya atau pelarut organik yang lain, kemudian bisa juga menggunakan basa atau bisa juga menggunakan asam. Ya, kalau dia senyawa aktif obatnya ini berupa garam, biasanya dia larut baik pada larutan asam ataupun larutan basa. Nah, kemudian dari uji kelarutan ini kita bisa melihat dia ini kategorinya mudah larut, sukar larut, atau dia tidak larut. Biasanya untuk uji kelarutan ini juga kita dapat mengamati atau kita dapat mencari literaturnya di farmakope ya pada uji kelarutan. Jadi kalau organoleptis tadi di farmakope itu uji pemerian, kalau di kelarutan pada uji kelarutan. Kemudian uji keasaman. Uji keasaman ini dapat kita lakukan sebagai bagian dari uji pendahuluan juga. Nah, uji keasaman ini patut kita lakukan apabila kita mencurigai bahwa sampel kita itu diduga mengandung asam. Ya kan dari bau khasnya asam itu kan ini ya apa namanya sudah bisa kita duga. Nah, uji keasaman ini dapat dilakukan menggunakan kertas lakmus merah atau biru. Tapi saya sarankan menggunakan kertas lakmus biru karena kalau kertas lakmus biru, kemudian kalau senyawanya kita itu asam, dia lebih bisa berubah warna ya, terlihat perubahan warnanya dari biru menjadi merah. Apa saja contohnya senyawa organik atau senyawa obat yang mengandung asam ini? Ada asam benzoat ya, kemudian asam sitrat, ada asam askorbat, kemudian ada juga yang bersifat basa seperti ada efedrin, kemudian ada magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, dan lain-lain. Biasanya untuk senyawa-senyawa yang bersifat asam ini contohnya adalah di vitamin C ya.
Vitamin C itu kalau kita lakukan uji keasaman, maka dia akan mengubah lakmus biru menjadi merah. Kemudian kalau yang basa, senyawa obat yang sifatnya basa ini biasanya terdapat pada obat-obat MAH ya. Obat-obat MAH itu kan prinsip kerjanya menetralisir asam lambung sehingga senyawa yang dikonsumsi itu sifatnya basa agar pH di dalam lambung kita netral kembali gitu. Kemudian untuk pengujian senyawa basah ya, contohnya kayak magnesium hidroksida, aluminium hidroksida yang terdapat di obat MAH itu kita bisa menganalisanya menggunakan lakmus merah ya. Lakmus merah nanti kalau berubah menjadi biru terkonfirmasi dia adalah senyawa basa. Kemudian penentuan unsur-unsur. Jadi kalau di senyawaan organik itu kita menggolongkan berdasarkan pengendapannya setelah ditambahkan reagen tertentu ya yang mengandung klorida, hidroksida ataupun oksalat. Kalau di senyawa organik ini kita menggolongkannya berdasarkan kandungan unsur-unsurnya. Biasanya sebagian dari senyawa organik ya yang mengandung unsur tertentu itu memiliki bau yang khas. Contohnya kalau mengandung sulfur atau belerang ya pada sediaan salep kulit itu kan kandungannya sulfur. Nah, itu dia juga menunjukkan bau yang khas. Nah, kalau udah menunjukkan bau yang khas gitu berarti kan kita untuk penentuan atau untuk analisa penggolongan dan penetapannya lebih mudah ya karena menunjukkan bau yang khas. Kemudian dapat juga dilakukan pengujian melalui destruksi atau pemijaran bersamaan dengan logam natrium. Sisa destruksi dilarutkan dalam air untuk dilakukan pengujian. Jadi kalau misalkan sisa destruksinya itu yang dilarutkan di dalam air tadi larut sempurna, maka senyawa yang kita miliki, yang kita destruksi itu mengandung garam ya. Kebanyakan adalah garam, tapi kalau misalkan tidak larut sempurna berarti kandungan karbonnya yang banyak. Kemudian adanya unsur N, S, dan P, ya nitrogen, sulfur, dan fosfor, dan halogen dapat juga dilihat pada rumus kimia obat yang tertera dalam monografi masing-masing dalam FI. Jadi biasanya kalau untuk penentuan unsur ini kita sudah tahu nama unsurnya, kemudian kita lihat susunan dari rumus kimianya ya. Kalau dari misalkan kita diberikan sampel, udah diketahui itu parasetamol, kemudian kita memastikan benar enggak itu parasetamol. Nah, itu kita lihat dari DFI di Farmakope ya, Farmakope Indonesia. Dari struktur senyawanya, kemudian kalau sudah kita kasih clue tersebut, kita disuruh lihat kelarutannya, memastikan kelarutannya, benar enggak kelarutannya seperti itu sesuai yang tertera di FI. Nah, kemudian masuk di dalam penggolongan ya, penggolongan ini kalau di analisa senyawa obat, maka penggolongan gugus fungsi senyawa organiknya ini dilakukan berdasarkan jenis gugus fungsinya. Nah, kenapa kok jenis gugus fungsi? Karena di dalam senyawa organik yang memegang peranan penting yang dapat bereaksi dengan zat lain ya atau yang sifatnya reaktif itu bukan unsur tapi gugus ya. Jadi bukan unsur tapi gugus. Kalau di senyawaan organik kan unsur ya, unsur atau unsur klorida bereaksi dengan Ag. Nah, itu kan unsur ya, satu unsur yang bereaksi spesifik dengan reagen. Tapi kalau di gugus fungsi senyawaan organik ini yang dapat bereaksi dengan reagen adalah satu gugus fungsi tersebut ya, satu gugus fungsi. Sehingga kita harus tahu penggolongan berdasarkan gugus fungsinya. Yang pertama adalah karbohidrat, ada juga fenol ya, Kak. Kemudian ada juga sulfonamid, ada vitamin, ada asam organik, ada alkaloid, dan ada barbiturat. Karbohidrat. Nah, karbohidrat ini adalah sampel-sampel yang di dalamnya memiliki gugus fungsi
karbohidrat, bisa monosakarida, disakarida, ataupun polisakarida. Nah, kemudian kalau sampel tersebut diduga mengandung karbohidrat, ya misalkan kalian diberikan sampel berwarna putih. Nah, kemungkinan kemudian dari kristalnya kelihatannya seperti gula. Nah, dari gula tersebut kalian analisa menggunakan molis, ya, reagen molis. Kalau dia sampelnya berubah warna menjadi ungu, maka dia terkonfirmasi mengandung karbohidrat. Bisa juga dikasih sampelnya itu berupa tepung, ya, tepung terigu. Nah, diduga ini kayak sambelnya tepung terigu berdasarkan karakteristik organoleptisnya. Kemudian kalian larutkan di dalam air, dikasih molis, kalau ada cincin ungu berarti benar dia terkonfirmasi mengandung karbohidrat, karena kan tepung-tepungan itu kandungannya kan karbohidrat. Kemudian asam organik. Nah, asam organik ini kalau untuk melihat senyawa asam, kan bisa kita lihat dari baunya ya terlebih dahulu, dicium aromanya. Kalau aromanya asam ya, kemudian kita uji kertas lakmus menggunakan kertas lakmus biru, dia berubah jadi merah, maka dia terkonfirmasi senyawa tersebut mengandung gugus fungsi asam organik. Bisa juga dilakukan reaksi esterifikasi. Esterifikasi ini mengubah asam menjadi asam organik ini kan golongan asam karboksilat ya. Jadi dia diubah menjadi gugus fungsi ester. Nah, di mana gugus fungsi ester ya, adanya gugus fungsi ester ini memberikan bau yang khas. Contohnya bau buah-buahan, bau balsam, bau balon tiup. Nah, itu masuk di dalam reaksi esterifikasi. Dengan cara apa asam organik ini dilakukan reaksi esterifikasi? Dengan cara ditambahkan dengan alkohol. Ya, jadi asam karboksilat ditambahkan alkohol, nanti dia akan membentuk ester. Ya, ester yang memiliki bau yang khas. Nah, kemudian ada juga gugus fungsi fenol. Gugus fungsi fenol ini contohnya adalah paracetamol. Nah, itu ada kandungan fenol. Kalau dia dikasih sampel FeCl3, maka dia akan berubah warna menjadi ungu. Kemudian ada alkaloid. Alkaloid ini apa? Alkaloid ini ciri-cirinya yang rasanya pahit-pahit. Contohnya kayak kafein ya pada kopi, kemudian kafein pada teh. Nah, itu kalau kita lakukan uji menggunakan Mayer, maka dia akan terbentuk endapan kuning. Kemudian bisa juga pakai reagen Bouchardat, ya, dia akan mengendap menjadi endapan coklat. Nah, apakah mungkin kalau di analisa senyawa organik itu menunjukkan uh, menunjukkan warna yang sama pada dua gugus fungsi? Mungkin saja ya, karena seperti contohnya pada protein, dia kan asam amino. Nah, di uji asam dia kemungkinan memberikan uji yang positif, kemudian di uji basa aminanya dia juga dapat memberikan reagen yang positif. Sehingga untuk analisis penggolongan dari senyawa organik itu kemungkinan dia dapat menunjukkan hasil yang positif lebih dari satu. Kemudian ada sulfonamid ya, kemudian barbiturat, antibiotik, vitamin, dan antihistamin. Nah, tadi kan saya katakan bahwa kemungkinan di penggolongannya ini juga menunjukkan hasil lebih dari satu ya. Untuk dia positif di asam, bisa juga dia positif di basa ya. Contohnya tadi ya kayak asam amino atau protein. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memastikan mana satu yang tepat? Nah, bisa melakukan uji penetapan. Uji penetapan ini dapat kita lakukan menggunakan yang paling mudah adalah menggunakan pengamatan secara mikroskopis. Ya, seperti efedrin, HCl, sama papaverin. Nah, ini hasilnya sebenarnya sama kalau kita lakukan uji pendahuluan sama penggolongan. Tapi pas begitu kita lakukan uji penetapan, ternyata bentuk kristalnya berbeda. Satunya kristal jarum, satunya kristalnya berupa lingkaran. Kemudian ini tugas ya, ini kalian tulis saja di buku catatannya buat belajar ya, karena tugasnya sudah saya ambil dari
analisa kualitatif senyawa anorganik ya di buku sakunya tersebut. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.